Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Insan Kamil dan Waliullah dengan pemateri pertama dengan saya sendiri yaitu Putri Safira. Pengertian insan kamil. Insan kamil berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, insan dan kamil. Insan berarti manusia, kamil berarti sempurna. Jadi secara bahasa, insan kamil mengandung makna manusia sempurna, yakni manusia yang dekat dan terbiasa potensi ruhaninya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Inilah manusia seutuhnya yang mempunyai ketinggian derajat di hadapan Tuhannya, sehingga mencapai tingkat kesempurnaan tauhid dan akhlak mulia. Manusia sempurna atau insan kamil menurut Abdul Karim Al-Jili sebagai dikutip oleh Ahmad Mustafa adalah manusia cerminan Tuhan atau manusia kopi Tuhan. Dengan kata lain, manusia yang sudah mengenal eksistensi dirinya sendiri dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Dalam pandangan Ibnu Arbani sebagai dikutip oleh Muhammad Al-Fatih bahwa insan kamil dapat dibedakan atas manusia sempurna pada tingkat universal dan kosmik dan manusia sempurna pada tingkat partikular atau individual. Selanjutnya, Muhammad Al-Fatih menyebutkan menurut W.C. Insan kamil pada tingkat universal adalah hakikat manusia sempurna, yaitu model asli yang abadi dan permanen dari manusia sempurna individual. Sedangkan insan kamil pada tingkat partikular adalah perwujudan dari manusia sempurna, yaitu para nabiullah dan para waliullah. Untuk menjadi insan kamil, harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada proses pendekatan ini membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan istiqomah. Dalam kajian tasawuf diperlukan proses pendakian melalui syariat, tahqiqat, hakikat, dan marifat. Hal ini merupakan pendakian yang dilalui dalam rangka menjadi hamba Allah yang qorib. Sebagai insan kamil yang menjadi kekasihnya, untuk mencapai kekasih Allah ini, dalam konsep lain disebutkan melalui 3 tingkatan pendakian, yaitu bidayah, tawasut, dan hitam. Pada tingkatan pertama yaitu tingkatan bidayah, sufi disinari oleh nama-nama Tuhan. Dengan kata lain, pada sufi yang demikian, Tuhan menampakkan diri dalam nama-namanya, seperti pengasih, penyayang, dan sebagainya. Pada tingkatan tawasut, sufi disinari oleh sifat-sifat Tuhan, seperti hayat, ilmu, kudrat, dan lain-lainnya. Dan Tuhan bertajili pada sufi yang demikian dengan sifat-sifatnya. Pada tingkat hitam, sufi disinari zat Tuhan yang dengan demikian sufi tersebut bertakjil dengan zatnya. Pada tingkatan ini, sufi pun menjadi insan kamil. Ia menjadi manusia sempurna, mempunyai sifat ketuhanan, dan dalam dirinya terdapat gambaran Allah. Dialah bayangan Tuhan yang sempurna, dan dialah yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Insan kamil pada hakikatnya adalah orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan atau manusia seutuhnya, yang keberadaannya sesuai dengan kesolihah dan kehendak ilahi. Manusia yang tidak tergoyahkan hatinya oleh secara macam bentuk kejadian yang mengembirakan maupun yang menyedihkan. Inilah kepribadian yang stabil menuju ke lirah ilahi Rabbi. Umat Islam sepakat bahwa manusia di antara seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah mencapai derajat kesempurnaan dalam hidupnya. Kemudian para Rasulullah atau Nabiullah yang lain. Insan kamil merupakan model kesempurnaan dan pembimbing spiritual bagi manusia. Di dalam dirinya mengandung 5 kehadiran ilahiyah, yaitu yang pertama, realitas dari realitas-realitas. Yang kedua, alam ruh. Yang ketiga, alam imajinasi. Dan yang keempat, semesta jasmaniyah. Dan yang kelima, kehadiran yang menyeluruh, yakni totalitas pencakupan dari insan kamil. Selanjutnya, Al-Jandi meringkas ajaran Ibnu Arabi dalam 10 ajaran prinsip. Yang pertama yaitu beribadah dan memurnikan akhlak secara kontinu. Yang kedua, berzikir tanpa putus. Yang ketiga, menghapus pemikiran yang melenakan. Yang keempat, memonitor kesadaran diri secara terus-menerus. Yang kelima, menimbang setiap hari tindakan yang telah dilakukan. Yang keenam, memperhatikan sang syekh dengan penuh kesadaran batin. Yang ketujuh,
membiasakan lapar, dan yang ke-8 berjaga dengan mengurangi tidur, yang ke-9 banyak berdiam diri, dan yang ke-10 merasa rendah dan banyak menangis dalam batin. Menurut hemat penulis, menangis di sini maksudnya menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian 10 prinsip tersebut di atas nampaknya menjadi prototipe seorang insan kamil Habibullah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wawan Kurniawan. B. Pengertian waliullah. Waliullah merupakan gabungan dari lafaz wali dan Allah. Kata wali adalah bentuk mufrad, singular, sedangkan bentuk jamaknya, plural adalah aulia. Waliullah artinya kekasih Allah. Quran Surat 62 ayat 6. Jadi bentuk jamaknya aulia adalah para kekasih Allah. Dikatakan kekasih Allah karena ia sangat dekat dengan Allah. Quran Surat 56 ayat 11. Sehingga Allah menjadi pemelihara. Quran Surat 3 ayat 122. Dan penolong bagi kekasihnya. Quran Surat 66 ayat 4. Kata wali itu lawan kata dari adu, musuh. Seperti dikatakan setiap orang yang mewakilkan kepada seorang adalah dia walinya. Al-wali termasuk nama Allah yang berarti penolong. Oleh karena itu wali berarti kekasih, pelindung, penolong, dan kawan. Yang dimaksud di sini adalah kekasih atau kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kata wali dapat digunakan dalam arti orang yang melakukan sesuatu atau fa'il, dan dapat pula digunakan sebagai yang dikenakan sesuatu atau maf'ul. Oleh karenanya bisa disebut bahwa seorang mukmin mempunyai wali, yaitu Allah. Dan dapat dikatakan bahwa Allah adalah al-wali orang-orang mukmin. Abu Qasim Abdul Karim Al-Qusairi mengartikan wali dengan pengertian aktif dan pasif. Pengertian aktif yaitu orang yang melakukan keputusan kepada Tuhan secara terus-menerus. Sedangkan pengertian pasif adalah orang yang penjaganya diurus oleh Allah dan urusannya senantiasa dilindungi olehnya. Teori perwalian dalam kalangan sufi baru muncul pada akhir abad 9 Masehi ketika Sal al-Tusturi al-Kharj dan Hakim al-Tirmizi menulis tentang itu. Dalam hal ini, waliullah diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah maksudnya orang itu dengan kesungguhannya percaya dan mengimani Allah dan Rasulnya, serta beriman kepada semua yang diajarkannya. Ia sedang sungguh-sungguh menjalankan segala perintah dan menjauhkan diri dari semua larangan Allah dan Rasulnya dengan taat dan patuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 ditegaskan bahwa wali dari orang yang beriman ialah Allah. Sedangkan di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 dinyatakan bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu menjadi wali Allah. Dengan demikian, Allah menjadi wali dari para kekasihnya. Di sini maksudnya Allah sebagai pelindung dan pembela. Quran surat 7 ayat 196. Dan para kekasihnya menjadi wali Allah. Dalam hal ini berarti orang-orang yang telah mendapat jaminan lindungan dari Tuhan. Quran surat 8 ayat 40. Para waliullah merupakan hamba Allah yang dicintai. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Quran surat 3 ayat 148 dan 5 ayat 93. Berlaku adil. Quran surat 60 ayat 8. Bersabar. Quran surat 3 ayat 146. Bertawakal. Quran surat 3 ayat 159 serta bertaubat dan mencintai kesucian. Quran surat 2 ayat 222. Oleh karenanya waliullah adalah kekasih Allah yang menolong agamanya. Untuk itu Allah melindungi para kekasihnya. Oleh karena itu menurut terminologi Al-Quran bahwa para waliullah itu adalah mereka yang tidak dihinggapi oleh perasaan khawatir maupun sedih. Mereka beriman dan bertakwa serta bagi mereka lah sebenarnya berita gembira di dalam kehidupan dunia akhirat. Al-Juhdi menukil pendapat Imam Al-Tabari bahwa waliullah itu adalah para penolong Allah yang sejati dengan keimanan dan ketakwaannya. Sedangkan para ahli ilmu kalam memandang bahwa waliullah itu adalah orang yang melaksanakan akidah yang benar atau sahih didasarkan atas dalih yang jelas dengan amal perbuatan yang selaras menurut syariah. Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disebutkan waliullah adalah hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa sehingga sangat akrab hubungan timbal baliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan diri kepadanya sehingga ia pun terlimpah anugerah-anugerahnya secara lahir dan batin.
Keadaan ini merupakan sebagai bukti cinta dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam kedudukan waliullah, dari yang lebih tinggi kesempurnaan kewaliannya sampai kepada para wazir atau asistennya, yaitu al-aqtab atau wali kutub, yaitu seorang penghulu yang tertinggi. Hanya ada seorang pada setiap masa. Jika ia meninggal dunia, digantikan oleh wali kutub lain. Pada masanya dialah yang memimpin dan menguasai semua wali di seluruh dunia. 2. Al-aimah, secara bahasa artinya imam-imam atau pemimpin. Dalam setiap masa terdapat dua orang, seorang disebut Abdul Rabi dan yang lainnya dinamakan Abdul Malik. Ada juga yang menyebutnya dengan penamaan Imam Alamul Malak dan Imam Alamul Malakut. Mereka dapat menggantikan kedudukannya wali kutub jika ia meninggal dunia. Jabatan mereka laksana wazir atau pembantu wali kutub. Apabila salah satu dari imam ini atau keduanya meninggal dunia atau secara kebetulan menggantikan kedudukan sebagai wali kutub, maka secara otomatis digantikan oleh para wali di bawahnya yang disebut al-autad. 3. Al-autad berarti tiang atau pasak. Jumlah wali ini pada setiap masa 4 orang. Gelar mereka Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Masing-masing menguasai wilayah barat, timur, utara, dan selatan. 4. Al-Abdal dinamakan Abdal pengganti karena jika mereka meninggalkan suatu tempat maka menunjukkan seorang di situ sebagai pengganti tanpa diketahui orang lain. Jumlah wali ini 7 orang. Mereka ditugasi menguasai iklim yang 7 dan setiap mereka menguasai wilayah tertentu. 5. Al-Nukaba, secara bahasa berarti kepada suatu kaum atau wilayah negeri. Jumlahnya 12 orang dalam suatu masa. Jumlah ini sesuai dengan bintang beredar di langit. Setiap nakib mengetahui bintang yang khusus untuknya. Allah mengaruniai mereka ilmu pengetahuan tertentu hukum syariat sehingga mereka mengetahui dan sadar akan tipu daya hukum syariat sehingga mereka mengetahui. Demikian pula mereka diberi kelebihan oleh Allah dapat mengerti rahasia yang tersembunyi dalam hati seseorang dan bisa mengetahui watak kehidupan seseorang lewat jejak kakinya. 6. Al-Nujaba berarti yang mulia. Jumlah mereka dalam satu masa 8 orang. Wali ini selalu disukai oleh orang, dinamakan di mana-mana mendapatkan sambutan baik. Seorang wali pada tingkat kerohanian ini tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang waliullah. Yang dapat mengetahui hanya waliullah yang lebih tinggi derajat dan martabatnya dari mereka. 7. Al-Hawariyun artinya pembela atau penolong. Waliullah ini hanya seorang saja dan dalam setiap masa. Jika ia meninggal dunia maka digantikan oleh orang lain ataupun yang dinamakan hawari, ialah orang yang membela agama dengan senjata dan hujah atau dalil yang kuat. Allah mengaruniainya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, keberanian, dan ketekunan beribadah. 8. Al-Rajibiyun, waliullah yang menetapi ini berjumlah 40 orang dalam setiap masa. Dinamakan dengan Al-Rajabiyun karena kekeramatan mereka muncul atau tampak hanya dalam bulan Rajab saja. Tidak banyak orang yang mengenal mereka, namun antara mereka saling mengenal wali Rajabiyun pada hari pertama bulan Rajab. Merasa badannya berat bagaikan dihimpit langit, tubuhnya kaku, bahkan pelupuk matanya tidak berkedip sampai sore. Keesokan harinya perasaan demikian agak berkurang dan pada hari ketiga tersikaplah rahasia kebesaran Allah kepada mereka. Sesudah 2 atau 3 hari berulah mereka bercakap-cakap. Apabila bulan Rajab berakhir, seolah-olah mereka bagaikan terlepas dari ikatan yang kuat, lalu bangkit. Jika mereka pedagang, pengrajin atau petani, maka kembalilah masing-masing ke pekerjaan sehari-hari. 9. Al-Khatam atau penutup, hanya seorang jumlahnya dengan memiliki kekuatan yang cukup luas. Ia mengurus dan menguasai wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun menyamainya. Beliau adalah waliullah terakhir atau wali penutup. Pada hari kiamat nanti, beliau mempunyai data tempat berhimpun satu bersama umat Nabi Muhammad dan yang satu lagi berhimpun dengan para rasul. Terima kasih.
C. Karamah waliullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para waliullah yang berasal dari hamba-hambanya yang paling solih dan taat kepadanya. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Mereka memerintah dan melarang atas dasar perintah dan larangan Allah. Dengan demikian, mereka diberi karomah kemuliaan oleh Allah yang Maha Pengasih. Pemahaman karomah ada yang memandang maksudnya kepada keramat seseorang, yakni adanya hal-hal yang luar biasa. Ada pula yang memandang sesuai dengan arti lafzinya, yaitu mempunyai kemuliaan dari Allah. Oleh karena itu, keberadaan waliullah itu mendatangkan berkah, memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengenai karomah yang terkenal masyhur di kalangan umat Islam, bahwasanya untuk mengetahui seseorang sebagai waliullah adalah dengan melihat adanya kejadian-kejadian atau peristiwa yang luar biasa. Padahal sebetulnya hal itu tidaklah mutlak adanya, karena tidak setiap waliullah mempunyai perbuatan yang luar biasa. Sebagaimana telah disebutkan bahwa yang menentukan seseorang itu menjadi waliullah adalah dari segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya karamah dalam arti perbuatan yang luar biasa bagi waliullah. Sebagian para ulama membenarkan adanya karamah tersebut. Dengan demikian pula, sebagian kecil orang Mu'tazilah, sebagian besar ulama-ulama Asy'ariyah dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyetujui membenarkan adanya karamah bagi waliullah. Sedangkan yang mengingkari karamah tersebut adalah kebanyakan dari ulama Mu'tazilah, Abu Ishaq al-Ashfariyini dan al-Hulami, seorang pengikut Asy'ari. Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri bahwasanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan adanya karamah pada waliullah yang merupakan mumkinul wujud atau hal yang mungkin terjadi. Para ulama yang tidak mengakui adanya karamah bagi waliullah selain Nabi beralasan bahwa apabila waliullah mempunyai karamah dan Nabiullah mempunyai mujizat, maka akan menimbulkan keraguan tentang keadaan itu. Apakah hal tersebut karamah atau mujizat? Padahal kedua-duanya merupakan sama-sama perbuatan yang luar biasa. Menurut Profesor Tahir Abdul Mu'in, bahwasanya alasan yang dikemukakan para ulama yang tidak mengakui karamah tersebut kurang tepat. Hal ini karena yang dinamakan mujizat itu apabila nampak pada manusia perlu disertai dengan pengakuan sebagai utusan Allah dari orang yang mempunyai mujizat tersebut. Sedangkan waliullah itu tidak disertai pengakuan dirinya sebagai utusan Allah, karena dia bukan Nabiullah dan Rasulullah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa setiap Nabi dan Rasul itu kekasih Allah. Oleh karena itu setiap Nabi dan Rasulullah adalah waliullah. Dengan demikian, kemuliaan para Nabi dan Rasul lebih tinggi derajatnya daripada kekasih Allah selain mereka. Untuk itu, Abu Zahra berkomentar bahwa tidak ada dalil akli dan nakli yang mencegah kejadian yang luar biasa pada sebagian hamba Allah. Barang siapa melihat hal semacam itu pada sebagian orang, maka hendaklah ia mempercayainya namun tidak boleh mengkultuskannya. Menurut Ali ibnu Utsman al-Hujwiri bahwa karamah bisa dianugerahkan kepada seorang waliullah selama ia tidak melanggar kewajiban-kewajiban hukum agama. Karamah semacam itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan pengejawantahannya tidak bertentangan dengan prinsip agama. Menurut keyakinan kaum sufi, bahwa para tokoh sufi yang sudah mencapai derajat waliullah berarti Tuhan telah menjadikan matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar. Mereka telah mendapat berkah yaitu kemuliaan yang istimewa sehingga mereka dapat berhubungan dengan alam gaib, malaikat, dan alam jin. Jadi, dari pengertian di atas, tokoh-tokoh sufi yang telah mencapai tingkat waliullah akan memiliki ilmu gaib. Imam Al-Syaukani berkomentar bahwasanya tidak dapat dipungkiri hal-hal yang terjadi pada kekasih Allah seperti adanya mukasyafah yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seseorang yang memperoleh kasyif namun tidak memiliki bukti alasan syariat, maka kasyifnya itu masih merupakan tuhmah, kecurigaan, karena dikhawatirkan sebagai cobaan dari Allah. Untuk itu, orang yang diperlihatkan kepada rahasia-rahasia manusia dan dia belum berperilaku kasih sayang ketuhanan, maka kasyifnya itu merupakan ujian atas dirinya.
Dalam hal ini, menurut Haji Abdul Qadir Jailani, menyebutkan bahwa orang yang berhak mendapatkan ilmu gaib hanyalah orang yang mempunyai gelar Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, walaupun sudah mencapai tingkat waliullah, tidak diberi hak untuk mendapatkannya. D. Karakteristik waliullah. Berkenaan dengan karakteristik waliullah, Imam Al-Syaukani menyebutkan tentang kepribadian waliullah dari segi tanda-tanda dan ciri-ciri khasnya, yaitu 1. Doanya senantiasa makbul atau diterima. 2. Ridho pada ketentuan Allah dalam segala hal. 3. Selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 4. Zuhud dalam menghadapi dunia dan menghindari tamak. 5. Tidak cenderung dengan kelezatan-kelezatan dunia, tidak berlomba menumpuk-numpuk harta, kekayaan, dan kedudukan dalam mencari nama hormat. 6. Apabila mendapat rezeki yang sedikit, maka bersyukur, dan apabila memperoleh rezeki yang banyak, maka bersyukur pula. 7. Dalam menerima pujian dan cacian dari orang lain, memandang sama. Demikian pula dalam menerima kekayaan dan kefakiran, tidak mempengaruhi keimanannya baik secara lahiriah maupun batiniah. 8. Tidak membanggakan diri atau takabur atas karunia Allah yang telah dia terima, namun dirinya merasa tawadu, rendah diri kepada Allah, dan rendah hati terhadap sesama manusia. 9. Mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yakni mulia persahabatannya, besar lapang dadanya, dan suka berkorban demi umat Islam dan sesamanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.